jadwal acara ini apakah sudah disetujui? Ya, ya, silakan. Kami dari Palembang, Edison, Hmm. kami melihat susunan acara ini belum setuju. Hmm. Jadi pertama itu di dalam susunan acara itu ada pemilihan dan penetapan calon, ya. Calon ketua, ya. Oh, pimpinan tidak boleh. Iya. Oh, ya, di pleno 2, Pak. Penyerahan dan hasil penjaringan ketua percasi. Nah, ini kami akan bertanya dulu soal ini karena kami melihat ada hal yang tidak sinkron. Pertama, dasarnya adalah undangan. Undangan kepada peserta itu disebutkan dikirimkan tanggal 26 Mei. Kemudian Musprov dilaksanakan tanggal 31. Ini bertentangan dengan ADART. Karena undangan harus disampaikan seminggu sebelum pelaksanaan. Ini dikirimkan 5 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam undangan disebutkan bahwa peserta harus membawa mandat dan membawa surat pernyataan dukungan. Nah, pernyataan dukungan ini kan seakan-akan sudah ada ketuanya sebelum Musprov. Sementara pemilihan ketua di penjaringan ini akan dilaksanakan pada saat Musprov. Jadi ini logikanya yang agak versi logikal. Artinya logikanya nggak masuk. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, tim penjaringan itu membuka tanggal 28, menutup tanggal 29. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Sementara di undangan sudah dikirim tanggal 26. Bagaimana sudah ada calon? Kalau tanggal 20 dibukanya saja baru tanggal 28, tim penjaringan dan itu. Tim penjaringan dan penjaringan itu satu. Kemudian teknis tim penjaringan ini juga tidak masuk melanggar ADART dan melanggar hak asasi manusia karena harus berKTP Palembang. Sementara yang dipilih ini adalah ketua percasi Sumsel. Mengapa hanya Palembang? Itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan Musprov ini dilaksanakan di tempat calon ketua yang akan dipilih. Nah, ini tempat yang tidak netral. Jadi menurut kami keberatan dengan susunan acara ini, khususnya terkait dengan pencalonan pemilihan ketua. Karena kami melihat ada beberapa hal yang janggal dan bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edison dari Kota Palembang ya. Sebenarnya yang disampaikan Pak Edison itu sudah masuk ke substansi pokok di acara Musprov kita itu. Kalau yang kita laksanakan yang sekarang ini, agenda kedua itu hanya mengesahkan jadwal acara, belum masuk ke substansi permasalahannya. Alangkah baiknya akan lebih fair apabila nanti sudah terpilih pimpinan sidang tetap, itu baru dikemukakan. Kalau saya hanya mengantarkan pada susunan acara saja. Misalnya susunan acara, kopi breaknya mau dirubah, itu. Ya. Oke. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita sahkan ya. Setuju? Ya. Surat Ketetapan Musyawarah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 nomor 003 garis miring SK Musprov garis miring Percasi SS garis miring 2025 tentang pengesahan jadwal acara Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan jadwal acara Musyawarah Provinsi Musprov Percasi Sumatera Selatan
tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam surat ketetapan ini. Kedua, jadwal acara yang telah disahkan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta dan panitia pelaksana Musprop. 3. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Musprop Percasi 2025 ini. Ditetapkan di Palembang tanggal 31 Mei 2025, pimpinan sidang sementara. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu pengesahan tata tertib. Ya, silakan. Di materi ini yang Bapak baca itu yang mana, Pak? Tidak ada di materi ini hari ini sudah ada. Tapi Bapak omongkan. Yang mana, Pak? Dari dulu kan yang Bapak omongkan pertama tadi sampai yang mau kasih tadi. Tidak ada. Tidak kami baca. Yang kami baca ini cuma tugas kewajiban ketua umum Percasi. Jadwal acara, Pak. Kita ini cuma menetapkan. Ada tugas ketua Percasi. Oh. Coba itu panitia itu dibantu. Ya, rancangan tata tertib sudah. Ya, nanti dibantu oleh panitia, Pak. Bapak itu katik di sini. Apa dia? Bukan. Ini. Kita lanjut ya. Nah, lanjut untuk tata tertib. Rancangan tata tertib itu kan sudah diterima semua ya. Ini saya bacakan, kita bahas saja pasal per pasal, lalu kita sahkan ya. Pertama, pasal 1, nama, tempat, dan waktu. Acara ini dinamakan Musyawarah Provinsi Pengurus Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 dan selanjutnya disebut Musprop. Tempat penyelenggaraan Musprop Percasi tahun 2025 di Jalan Demang Lebar Daun depan Geria Agung Palembang. Waktu penyelenggaraan adalah hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025. Pasal 1, apakah disetujui? Setuju. Nah, untuk menghindari yang seperti diungkapkan di luar negeri, bagusnya pasal 1 itu huruf 1.2 itu lebih detail lagi. Alamat kegiatan itu harus lebih detail. Jangan di Jalan Demang Lebar Daun depan Geria Agung, di mana? Nah, itu lagi misalnya apa di Aula Al-Madinah, sebenarnya itu. Baik, nanti kita tambahkan Jalan Demang Lebar Daun nomor berapa? Nah, nomor berapa? Mungkin dibantu untuk siapa yang tahu itu alamat lengkapnya. Di undangan sudah ada juga. Ya. Di undangan sudah lengkap. Dibawa di Aula Al-Madinah sampai ke pulang. Nomor 08 ya. Oke. Ya. Jadi kita untuk poin pasal 12 kita rubah tempat penyelenggaraan Musprop Percasi Sumsel 2025 di Jalan Demang Lebar Daun nomor 08 depan Geria Agung Palembang. Setuju? Pasal 2. Pendahuluan bahwa ketentuan mengenai musyawarah provinsi termasuk penyelenggaraan telah diatur dalam pasal 26 Anggaran Dasar dan pasal 60.2 Anggaran Rumah Tangga Percasi.
Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan musyawarah provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025, perlu ditetapkan peraturan tata tertib dan acara yang merupakan ketentuan pelengkap Untuk pasal 3, apakah disetujui juga? Setuju. Kalau masing-masing peserta tidak ada, ya. Setuju. Pasal 3 setuju. Pasal 4. Pasal 4 setuju? Pasal 5. Nah, pasal 5 itu memerlukan pimpinan sidang sementara untuk membacakan huruf C dan 6.2.1. Ini baru pasal 5, Pak. Pasal 5. Hah? Pasal 5. Pasal 5. Tugas Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 bertugas bertujuan untuk 51 milih dan menetapkan pimpinan Musprop dari dan oleh peserta Musprop. 52 menetapkan dan mengesahkan tata tertib dan acara Musprop. 53 menyaring dan menetapkan calon ketua pengurus Percasi Provinsi Sumatera Selatan masa bakti tahun 2025-2029. Memilih dan menetapkan ketua pengurus Percasi Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus bertindak sebagai ketua formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus Percasi Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, memilih 4 orang formatur untuk mendampingi membantu ketua menyusun dan membentuk pengurus Percasi Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, disetujui? Oke. Hah? Poin 5 bukir 3. Ya. Menyaring dan menetapkan calon ketua pengurus Percasi Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Ya. Pertanyaannya, apa beda dengan TPP? Kami mendapatkan TPP, tim penjaringan dan penjaringan itu mengumumkan, membuka lowongan untuk kandidat. Tanggal 28 menutup tanggal 29 dengan syarat-syarat yang bertentangan dengan ADART. Jadi kami mempertanyakan apa beda fungsi tugas di dalam Musprop ini dengan TPP yang diketuai oleh Kapolres Karyabu dan kawan-kawan. Kami mohon penjelasan terlebih dahulu. Kalau tugas dan tujuan dari Musprop ini sebenarnya kita sudah mengacu kepada anggaran dasar dari Percasi. Itu di pasal 264. Ya, jadi memang inilah tugas dan tujuannya kita bermusyawarah ini. Kami berjumpa bahwa tugas pada hari ini bermusyawarah yang punya hak suara Mengutarakan pendapat dan sebagainya. Tetapi apakah calon atau kandidat yang akan diusulkan itu sudah kita kenal, sudah kita dengarkan secara misinya? Apakah TPP sudah menjalankan tugasnya sejauh mana? Belum waktunya, Pak. Ya, nanti kita bahas Belum di waktunya. pleno selanjutnya. Ya. Poin berikutnya itu. Baik. Pasal 5 kita setuju ya? Setuju. Lanjut. Pasal 6 peserta. Apakah disetujui juga? Setuju. Pasal 7 jumlah utusan dan hak suara. Lanjut. Setuju. Pasal 8 korum. Apakah disetujui? Setuju. Pasal 9 pimpinan. Apakah disetujui? Setuju. Lanjut. Apa bukan peserta belakang itu?
Yang di belakang ini bukan suka. Nah, gini Pak, saya tadi kan sudah menawarkan kalau memang ada yang tidak disetujui, tinggal angkat tangan. Ya karena tidak ada yang angkat tangan. Belum ngomong sini Pak, belum baca, jadi sudah selesai. Jadi kalau seperti ini kan nanti terindikasi seperti yang dibilang Bapak itu tadi. Oke. Kita ini Ya. mencari yang terbaik agar dan nyaman. Siap. Tertib dan kondusif. Kalau yang seperti ini sudah dibuat seperti yang di belakang ini, seolah-olah kita tidak tertib. Tidak jalan demokrasi kita Pak. Baik. Tuduh dari belakang, tidak salah itu Pak, ya. Oke. Ya. Itu komplain saya tadi. Oke, ya. Karena saya dari meja pimpinan ini cuman mendengar kata setuju. Nah, itu. Baik. Tapi kita tahu itu Pak, tahu ini tidak bisa tegang. Iya, memang itulah tujuan kita itu tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak PB tadi kan itu musyawarah ini untuk menjalin tali silaturahmi. Nah, bukan untuk mencari permusuhan. Ya. Ini memutus tali silaturahmi, setuju? Baik, sekarang pasal 10 keputusan. Nah, setuju? Nah, baca ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 60.2E anggaran rumah tangga ART Percasi, setiap keputusan yang diambil ya. Lebih baiknya pimpinan cuma membaca pasal 10 keputusan biar pembuka yang baca isi. Kata itu lanjut. Maksudnya? Pimpinan biar sebut pasal 10 misalnya. Oh ya. Keputusan. Oh ya. Baca biar peserta. Oh ya, udah. Ya. Baik, baik. Pasal 10 keputusan. Nah, baca peserta. Tujuh. Nah, itu asli itu. Setuju. Pasal 10 kita setujui. Pasal 11 susunan acara. Sebenarnya ini sudah disetujui tadi ya. Pasal 12 etika penyampaian hak bicara dan sanksi. Saya akan baca dulu. Tadi katanya mau baca sendiri. Bukan peserta itu yang muncul, dia ngomong. Oh, ya. Peserta itu dia ini. Ya, ini juga untuk yang bukan peserta yang mempunyai hak suara. Ya, cuman jadi peninjau ya. 12 kita setujui. 13 mekanisme dan pemilihan ketua. Pasal 13 kita setujui. 14 dah. Oke. Nah, sudah diketuk. Apabila calon ketua satu orang, maka otomatis merupakan negara aklamasi. Nah, bagaimana mungkin kalau bisa lebih dari satu, kalau memang kesempatan itu tidak ada? Kalau sebagai ketua Percasi Provinsi Sumatera Selatan ini, karena kami lihat syarat-syarat yang dibuat oleh PBB itu bertentangan dengan anggaran dasar. Misalnya ber-KTP Palembang, itu sudah bertentangan. Kemudian pembukaan tanggal 28, tanggal 29 ditutup. Itu terindikasi bahwa memang menghalangi orang lain untuk mencalonkan diri. Jadi butir 13.1 itu kami pertanyakan. Ya, itu nanti kita masuk ke substansi lah. Ke pleno kedua. Tetapi di dalam ini, di dalam butir pasal 13 ini ada berbunyi apabila calon hanya satu. Ini nanti akan berdampak nanti ke dalam bahasa nanti. Baik, kalau gitu untuk koreksinya bagaimana? Nanti kita lempar ke itu ke Kalau sekolah lain. pimpinan sidang setuju dengan Nah, kalimat itu. karena bukan soal kalimatnya, kami bicara soal substansinya. nah substansi kita masuknya nanti di pleno kedua. Pimpinan. Iya. Ini kan musyawarah hari ini kita ada di penjaringan.
Nanti kita akan dulu KTP ini. Betul. Untuk masalah penyelesaian secara penjelasan itu biar tim penjaringan yang Ya, maksud saya begitu. Sampai nanti terpilih ketua pimpinan sidang yang tetap. Betul, pimpinan, betul. Kayak bukan hanya sekedar setuju ya. Artinya ini oke, bisa diterima. Tetapi nanti di dalam pembahasan ini dibuka. Jangan sampai nanti ini dijadikan referensi bahwa kalau hanya satu. Ketika kita membahas di dalam pembahasan nanti harus dibuka itu. Ya, nanti kan pada saat pleno kedua nanti pesertanya kan masih yang inilah. Nah, tinggal disuarakan lagi, ya. Oke. Baik. Oke. Saya bacakan surat ketetapan musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 tentang pengesahan tata tertib musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan. Pertama, mengesahkan tata tertib musyawarah Provinsi Musprov Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebagai pedoman resmi pelaksanaan Musprov. Kedua, tata tertib yang telah disahkan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta, panitia, dan pihak terkait selama pelaksanaan Musprov. Tiga, putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Musprov Percasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Mei 2025 pimpinan sidang sementara. Baik, kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang terdiri dari 5 orang. Ketua 1 orang, wakil ketua 3, dan seorang sekretaris. Nah, sesuai dengan AD/ARD Percasi bahwa pimpinan Musprov terdiri atas 3 orang mewakili pengurus Provinsi Percasi dan 2 orang mewakili pengurus kabupaten kota. Nah, untuk untuk mewakili pengurus Provinsi Percasi ini pimpinan sidang menawarkan saya sendiri, terus Pak Suganda dan Pak Fahrudin. Apakah itu disetujui? Setuju. Nah, selanjutnya untuk pimpinan sidang dari yang mewakili pengurus kabupaten kota 2 orang. Silakan kalau ada calon. Pak Beni, apakah disetujui? Setuju. Pak Beni ya. Satu lagi. Pak Beni dari apa? Dari Musirawas. Pak siapa? Musirawas sudah. Siapa ada usul? Hah? Muarinim, Pak Sueri. Ya, apakah disetujui? Jadi kita sudah menetapkan pimpinan sidang. Surat ketetapan musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 tentang pengesahan pimpinan sidang musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan. Oh, satu lagi Pak, kita nunjuk ketua, wakil ketua, dan sekretarisnya. Maaf saya lupa tadi. Ada itu dari peserta? Oh ya udah, ya. Memutuskan menetapkan pengesahan pimpinan sidang musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan 2025. Kedua, pimpinan sidang yang telah disahkan bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan ketertiban jalannya Musprov sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Ketiga, putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Musprov Percasi tahun 2025, ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Mei 2025. Pimpinan sidang selanjutnya
dengan telah terpilihnya pimpinan sidang tetap, maka kepengurusan Percasi Sumatera Selatan periode 2001-2025 dinyatakan demisioner. 2021-2025. Ya. Dinyatakan demisioner. Demikian dengan selesainya pleno 1 ini, saya sebagai pimpinan sidang sementara akan menyerahkan palu sidang ini kepada pimpinan sidang tetap. Silakan itu. Absen. Nambah kursi dulu. Galaxy. Iya. Cik. Eden. Gan, absen. Iya. Biar aku beda bang. Eden nak bacanya. Kita absen dulu. Tapi Eden biar aku nentukan anunya. Bacalah dulu dia menentukan bawahnya form. Ini bukan absen ini. Hah? Ya. Den, tanda aku Den. Yang biru. Tidak, aku ngabsen. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen una sumus. Yes. Baiklah Bapak-bapak sekalian, sesuai jadwal dan tata tertib yang sudah disahkan, kembali kami akan menyampaikan, kami akan mengabsen kehadiran Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, kami Pak Periadi Banyuasin. Siap, oke.
Kemudian Repi Jones, Jemu Pagar Alam. Ada, oke. Kemudian wong kita Sony Darulpi, oke. Kemudian Lahat Pajri, Master Nasional Pajri. Kemudian dari Palembang Edison Nenggolan, oke. Yang keenam Suheri dari Muara Enim. Siap, oke. Kemudian dari Lubuk Linggau, Angga, oke. Kemudian 8, Setio Haryono, 4 Lawang, ada. Kemudian Purkon Okta Muratara, hadir. Yang ke-11, Samsul Hardi, Ogan Ilir. Oke. Yang ke-12, Supawi, Pali. Kemudian Gede Sudarta dari Prabu Muli. Oke. Kemudian Nuh Iskandar dari Oki. Parrozi dari Okus. Kemudian Beni Chandra dari Musirawas. Nah, dari hasil absen yang sudah kita sampaikan, kita nyatakan bahwa sidang ini korum. Jadwal selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua TPP untuk menyampaikan hasil dari tugas Ketua TPP yang telah dilaksanakan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kacamata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat Ketua Sidang Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan, yang kami hormati para bapak-bapak perwakilan Pengkot atau Pengcap PS Percasi Sumatera Selatan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Percasi Sumatera Selatan tahun 2025. Dasar kami adalah surat keputusan Percasi Sumatera Selatan nomor 089 garing Percasi garing 5 Romawi garing 2025 tanggal 20 Mei tahun 2025 tentang keputusan sebagai panitia Percasi Sumatera Selatan SC, OC dan tim TPP. Kebetulan kami tim TPP, saya sebagai Safril Caniago sebagai ketua tim TPP, Nurdin Abu Bakar, Najib Harun dan Pak Nasri Haji, ya. Tim TPP sudah bekerja. Yang pertama dulu Pak, kita kebetulan ada edaran dari KONI Provinsi Sumatera Selatan bahwa menjelang Poprov 2025 di Muba itu KONI dan Pemprov segera yang sudah habis masa baktinya untuk segera melaksanakan. Salah satunya adalah persyaratan untuk peserta mengikuti Porprov 15 di Musi Banyuasin. Bunyi suratnya adalah nomor suratnya 149 KONI Sumsel Sumatera Selatan garis miring 4 Romawi garis miring 2025 tentang Pemprov dan KONI Kabupaten Kota paling lambat tanggal 31 Mei harus melaksanakan Musprov. Setelah ini tidak ada lagi KONI Kabupaten Kota, Pemprov untuk melaksanakan. Karena akan berpengaruh nanti pada saat pelaksanaan di Poprov. Alhamdulillah Percasi salah satu cabur yang masuk di dalam Poprov.
Ini Pak, dasar kami bekerja adalah surat keputusan Percasi Sumsel. Mekanismenya ya, surat pernyataan, surat pernyataan kesanggupan dan mentaati ADRT, fotokopi KTP, menyampaikan visi dan misi, surat dukungan, pengcap minimal 50% plus 1. Surat dukungan kepada calon yang diberikan tidak dapat dicabut atau dibatalkan, dinyatakan sah. Karena kita ini musyawarah, makanya pengcap yang kita memberikan dukungan jangan sampai kejadian di beberapa KONI kabupaten Pak, kejadiannya seperti itu ya. Jangan sampai kita orang olahraga ini permasalahannya senang tidak senang, suka tidak suka saja. Yang penting kita ini Pak, alhamdulillah, ini maaf Pak, sebagai saya buka Percasi ya, kita upayakan ya, Pemprov Percasi sangat sekali mendukung untuk ikut Poprov. Salah satu persyaratan Poprov itu adalah yang ikut PON, NTT NTB. Di keputusan KONI pusat belum Percasi, tetapi berkat usaha dari pengurus Pemprov dapat surat pernyataan dari PB bahwa Percasi ikut PON. Gitu Pak ya. Terus mekanisme pendaftaran. Karena situasi dan kondisinya memepet, Pak ya, kita sudah berkoordinasi dengan PB. Kenapa tadi dibilang oh kemepet? Karena kita mengacu itu dari PB Pak, kesiapan PB. Ya, jangan sampai kita panjang-panjang PB tidak siap. Maka pelaksanaan ini kita sesuaikan dengan jadwal PB. Ya, makanya kita laksanakan dari tanggal 28 sampai tanggal 29, dimulai jam 8 sampai jam 14 WIB di Gedung KONI Provinsi Sumatera Selatan. Ya, bakal calon Percasi, ketua Percasi wajib menyerahkan berkas persyaratan. Ya, yang kedua, setiap pengcap memberikan dukungan kepada satu ketua umum dan tidak lebih boleh tidak boleh lebih. Ya, tim penjaringan memverifikasi penentuan calon ketua umum Percasi yang sah berdasarkan kelengkapan persyaratan. Yang ketiga, bagi calon ketua umum tinggal ditetapkan secara aklamasi menjadi ketua umum Percasi. Kalau ketua umumnya satu berarti secara aklamasi. Ini Pak ya. Itu terus di antara ini yang mendaftar dan yang mengembalikan adalah satu adalah KTP lengkap, surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon ketua umum Percasi Sumatera Selatan periode 2025 pada Pemprov Percasi tahun 2025 adalah Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE SH MH MH ya, sebagai wakil ketua DPRD Sumatera Selatan, dan surat kesediaan kesanggupan untuk dicalonkan sebagai ketua umum Percasi periode 2025-2029, yaitu Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE SH MH, ditandatangani. Surat pernyataan berdomisili di Palembang ya, bahwa Pak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam berdasarkan KTP adalah tinggal di Palembang ya, di Palembang Pak, KTP Palembang ya, lahir di Palembang, tinggal di Palembang sebagai wakil ketua DPRD Sumatera Selatan. Surat lamaran calon ya, surat lamaran calon dilengkapi adalah surat lamaran, surat pernyataan, surat fotokopi KTP, surat visi dan misi, surat dukungan dan pengcap dari kabupaten kota. Surat pernyataan persiapan menjalankan ADRT Percasi Sumatera Selatan ya, sudah ditandatangani di tanggal 28 oleh Pak Ilyas Panji. Surat visi dan misi ada ya, ditandatangani oleh Pak Ilyas Panji. Visi dan misinya mungkin nanti beliau yang menyampaikan visi dan misi mereka sebagai calon ketua. Dan yang lebih pentingnya ya, beliau didukung 10 pengcap pengkot
Percasi se-Sumatera Selatan. Ya. 1. Pencap Percasi Kabupaten Musirawas. Ya, Pak. Yang kedua, Pencap Percasi Muara Enim. Yang ketiga, Pencap Percasi Musirawas Utara. Asli, Pak. Yang keempat, Pencap Prestasi Kabupaten Banyuasin. Yang keempat, yang berikutnya, Pencap Prestasi Pagar Alam. Ya. Pencap Percasi 4 Lawang. Pencap Percasi Ogan Ilir. Pencap Percasi Lahat. Yang berikutnya, Pencap Percasi Muba sebagai tuan rumah, Porprov. Yang terakhir, Pencap Percasi Lubuk Linggau. Dari persyaratan yang ada, dari persyaratan yang ada, maka yang mendaftar dan yang mengalihkan yang didaftar adalah Pak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SH MM MH. Ya, jadi saat ini kami tim TPP telah menjaring satu calon yang telah mengambil formulir dan mengembalikan formulir. Ya. Hasil ini akan kami sampaikan, akan kami berikan kepada ketua sidang untuk dilaksanakan Musprov dan untuk dilaksanakan pengesahan oleh seluruh peserta dan ketua sidang. Mungkin itu, Pak, hasil penjaringan kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ketua. Jadi, Pak, setelah kami serahkan berkas ini kepada ketua sidang, tugas kami sebagai tim TPP dinyatakan selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua TPP yang telah membacakan hasil verifikasi penjaringan dan penyaringan Ketua Umum Percasi tahun 2025-2029 yang dinyatakan bahwa pemilihan ini dilakukan secara aklamasi. Kepada nanti sebentar akan kita tampung, ya. Ya sudah, dari hasil verifikasi bahwa satu calon. Oke, jadi kalau saudara tidak senang, saudara bisa keluar. Sidang kita lanjutkan. Oke. Ini tata tertib sudah disetujui oleh peserta Musprov. Dan sang calon cuma ada satu. Jadi kami ingin pimpinan sidang membacakan pasal 13. Silakan dibacakan dan dilaksanakan. Pasal 13 silakan dilaksanakan dan dibacakan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan tidak apa-apa saya. Silakan saudara meninggalkan tempat. Ayat
satu, Pak. Pimpinan sidang silakan. Ya benar, belum. Satu. Tapi dari hasil verifikasi dinyatakan bahwa ini korum dan Hasil verifikasi oke. dari tim verifikasi bahwa apabila satu calon itu dinyatakan secara aklamasi. Itu. Jadi kepada saudara akan kami tampung nanti, akan kami tampung. Jadi kita lanjut ya. Bertanya, Pak. Bertanya. Oke. Bertanya. Boleh nggak? Bertanya. Nanti kita akan tampung saudara. Bertanya. Oke. Kita lanjutkan. Bertanya, Pak. Nggak bisa bertanya. Enggak bisa, nanti kita lanjutkan. Sidang akan tetap kita lanjutkan kepada saudara. Kalau saudara memang berkeberatan silakan untuk WO. Tidak berdua, saya ingin Ya. bertanya. Iya nanti sebentar akan kita tampung. Kita lanjutkan agenda ini. Jadi kepada nanti ada sesi bertanya kepada saudara ya dari Palembang kan, saudara Edi kan? Iya. Iya. Oke nanti akan kita tampung kepada saudara dengan sanksi bahwa apabila saudara berkeberatan dengan apa yang karena sidang akan kita lanjutkan kepada saudara silakan untuk meninggalkan tempat. Kalau saudara merasa keberatan. Saudara tahu kan musyawarah kan? Oke, sekarang kita lanjut. Kami minta kepada calon ketua umum Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE, SH, MMH. Oke, silakan. Terima kasih atas kehadiran saudara. Untuk hadir ke forum. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE, SH, MMH yang secara aklamasi ya, karena berdasarkan peraturan TPP apabila calon tunggal itu secara aklamasi terpilih. Dan dalam kesempatan ini kita minta kepada calon terpilih untuk dapat memberikan Jadi dengan ini ketua terpilih adalah Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SH, SE, SH, MM, MH. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan tim formatur. Ya. Kita akan memilih tim formatur 4 orang. Jadi kepada peserta dipersilakan yang diketuai oleh Pak Ilyas sebagai ketua terpilih dan 3 anggota sekretaris dan 2 anggota. Kami tunjuk atau dari peserta ada yang menunjuk tim formatur? Iya. Pagar Alam, jangan jauh-jauh ya. Dari Palembang, Suganda Abdullah, milih sendiri, setuju? Ya. Yang kedua adalah Pak Primadona SEMM WNP Master Prestasi. Setuju? Yang ketiga adalah Ibda Purnirawan Parudin HMS SH WN Wasit Nasional.
Setuju? Dengan ini oh iya, Banyuasin, bersediakah Banyuasin? OI, Saudara Samsul Bahri, ya, dari Percasi Kabupaten Ogan Ilir. Jadi dengan ini kita sampaikan Tipormatur diketuai oleh Pak Haji Muhammad Panji Ilyas Alam dengan anggota Suganda Abdullah, kemudian Prima Donna, dan Fahrudin dan Samsul. Dengan demikian kita sahkan. Baik, selanjutnya kita bacakan surat ketetapan Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 nomor 005/SK Musprov Percasi SS /5/2025 tentang pengesahan ketua terpilih dan tim formatur Musyawarah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan ketua terpilih Musyawarah Provinsi Percasi Sumatera Selatan tahun 2025, yaitu nama ketua terpilih HM Ilyas Panji Alam SE SHMM MH. Kedua, mengesahkan tim formatur sebanyak 4 orang yang akan mendampingi membantu ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan, yaitu 1. Suganda Abdullah, anggota tim formatur, Prima Donna, anggota tim formatur, Fahrudin, anggota tim formatur, Samsul Bahri, anggota tim formatur. Ketiga, ketua terpilih dan tim formatur bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan pembentukan kepengurusan Percasi Sumatera Selatan periode mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Mei 2025, pimpinan sidang Musyawarah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Terima kasih kepada Pak Prima. Sekarang saatnya kita ingin mendengarkan bukan sekedar visi dan misi, mungkin ada hal-hal penting yang krusial yang akan disampaikan oleh ketua terpilih, sekaligus sambutan ketua terpilih ya, Percasi Sumatera Selatan 2025-2029. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, para peserta Musprov yang saya hormati, para pimpinan sidang yang telah selesai melaksanakan musyawarah provinsi Percasi yang sudah menetapkan dan memutuskan saya sebagai Ketua Umum terpilih Percasi Sumatera Selatan. Saya dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, para peserta, juga para pimpinan sidang. Terima kasih, semoga Allah SWT yang dapat membalas budi baik bapak-bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa setelah saya terpilih menjadi Ketua Umum Percasi, nanti didampingi oleh 4 orang formatur untuk membentuk susunan pengurus. Saya ingin semuanya ikut terlibat, semua insan percaturan
di Sumatera Selatan ini ikut membantu para Pemcap, Pemkot juga. Saya ingin mendapatkan masukan dan kita terus menjaga silaturahmi, kekompakan sehingga atlet-atlet catur dan organisasi catur di Sumatera Selatan semakin berkembang, maju terus untuk kita semua. Bapak-bapak, dalam sambutan ini saya sebetulnya ingin sekali catur ini menjadi olahraga yang populer di Sumatera Selatan. Ya, kita ingin melaksanakan kejuaraan catur baik tingkat junior maupun tingkat junior, juga kejuaraan catur di tingkat nasional seperti kejuaraan. Karena olahraga ini harus sering dipertandingkan. Semakin sering adanya kejuaraan, semakin muncul bibit-bibit unggul nantinya di Sumatera Selatan untuk menjadi master catur baik nasional maupun master catur internasional. Terima kasih sekali lagi atas perkenannya, atas keyakinan dan kepercayaan bapak-bapak, para peserta, para pengprov, para pengcap dan pemkot se-Sumatera Selatan yang secara aklamasi mendukung saya untuk menjadi ketua umum. Apabila ada 1-2 pemkop atau pengcap yang belum berkenan, ya itu kita ajak supaya mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinan saya catur Sumatera Selatan akan terus maju untuk kita semua. Demikian barangkali, dan baiklah, saya akan membacakan visi dan misi karena ini sengaja ditulis supaya jelas ya. Nama saya Haji Muhammad Ilyas Panjalam SE SAMMMH, tempat tanggal lahir Palembang 15 Juli 1966, alamat Elang Demang Lebar Daun, depan Geria Agung Palembang, sebagai calon ketua umum Percasi Sumsel masa bakti 2025-2029. Dengan ini menyampaikan visi dan misi. Kalau visi itu jangkauan ke depan ya. Yang pertama, satu, akan memajukan olahraga catur di Sumatera Selatan baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional. 2, akan menjadikan olahraga catur menjadi olahraga unggulan KONI Sumatera Selatan dengan prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional. 3, akan bekerja sama dengan PB Percasi, KONI Sumatera Selatan dan Dispora Sumatera Selatan serta Pemkap dan Pengkot Percasi se-Sumatera Selatan untuk mengadakan penataran pelatih dan wasit catur tingkat nasional yang diadakan di Palembang. 4, akan melaksanakan kejuaraan tingkat daerah senior dan junior minimal 2 kali dalam setahun. 5, menggali potensi atlet-atlet junior dengan memperbanyak kejuaraan event tingkat junior. 6, bekerja sama dengan beberapa institusi terkait untuk mengadakan kejuaraan rutin dan menjadikan kejuaraan tersebut menjadi agenda tetap Percasi Sumatera Selatan. 7, berupaya untuk atlet catur Percasi Sumatera Selatan dapat masuk program KONI Sriwijaya Gold tahun 2025-2028. Misi bergerak cepat, berjuang bersama menuju kebangkitan prestasi catur di Sumatera Selatan. Baik, sebelum saya tutup saya akan menyampaikan yel-yel. Kalau saya teriak catur Indonesia, catur yes Indonesia Jaya. Ya, oke. Catur yes Indonesia Jaya. Saya ulangi, catur yes Indonesia Jaya. Terima kasih. Ya, catur yes Indonesia Jaya. Sumsel maju. Jadi catur, saya tidak catur. Yes, itu ya. Ya, oke.
Kalau saya teriak catur, kalian yes ya. Indonesia ya. Catur, Indonesia, Sumsel, maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua terpilih. Dan sesi terakhir adalah foto bersama dengan Ketua. Kepada Pengcap yang hadir untuk maju ke depan, kita berfoto bersama dengan Pak Ketua kita. Mudah-mudahan ke depan ya catur akan lebih maju lagi. Dipersilakan. Secara simbolis kita menyerahkan hasil musyawarah kepada beliau memegang amanah ya, konsekuen dan berusaha menjadikan catur Sumsel menjadi olahraga kontribusi terbesar dalam menyumbang medali. Demikian, terima kasih. Iya, sudah. Ya. Oke, ditutup dulu. Silakan. Ini Pak Ketum 1 Koni. Percasi dapat mengibarkan panji-panji prestasi sehingga memberikan kebanggaan kepada masyarakat Sumsel pada umumnya. Dengan mengucap alhamdulillah, musyawarah provinsi. Sebelumnya kami mengucapkan kepada tim sidang, sekretaris adalah Pak Prima Dona,
SE, MM, WNP wasit nasional pertama dan master prestasi. Kemudian Pak Beni dari Lubuk Linggau, Musirawas dari Musirawas, Beni Chandra SE. Kemudian Pak Parudin wasit nasional yang mengatur setiap pertandingan yang ada. Kemudian Pak Soheri, Ketua Pengcap Muara Enim. Dengan mengucap Alhamdulillah, Musyawarah Nasional Percasi tahun 2025-2029 kami tutup. Kepada peserta masih ada satu sesi lagi, jadi yang ditunggu-tunggu tentunya dari Pak Ketua kita telah menyiapkan santap siang bersama dengan menu yang cukup memuaskan, karena tadinya telah memanggil beberapa chef-chef nasional sehingga memang spesial dipersembahkan kepada rekan-rekan dari daerah, sehingga masak ini antara campuran Selapan, OI dan Eropa. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, saya sebagai pimpinan sidang mohon maaf mungkin di dalam penyampaian apa yang menjadi tugas kami ada sesuatu yang membuat rekan-rekan bapak sekalian tidak nyaman. Hanya kepada Allah kami minta ampun, kesalahan itu tetaplah merupakan kesalahan saya yang mendasar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang nantinya akan kembali ke daerah masing-masing. Salam kepada pencinta catur, penggiat catur, pemain catur di daerah masing-masing, bahwa kita telah memilih ketua baru yang berharap ya apa yang sudah disampaikannya tadi bisa memberikan warna baru, harapan baru agar prestasi catur yang dulunya memang dikenal, apalagi di Sumatera, catur Sumsel itu sangat ditakuti. Tapi di beberapa tahun terakhir itu menurun, malahan sudah di bawah daerah-daerah lain. Nah, mudah-mudahan ke depan oh ya, ada satu yang terlupakan. Kita ada tamu istimewa. Sahnya Musrop ini kalau tidak dihadir oleh pengurus besar, utusan dari Pak Utut, yaitu Pak Herman Kuniadi, bidang hukum di PB, dan Pak Agus Subandrio, bidang pertanian, itu berkenan memberikan ucapan selamat dan berfoto kembali bersama-sama rekan yang lain. Kami persilakan kepada Pak Herman Kuniadi, hampir terlupakan, dan Pak Agus dipersilakan untuk hadir. Bidang hukum PB dan bertindak juga bertugas sebagai hakim. Gelar tingginya adalah instruktur. Kami minta juga kepada Waketum 1 Binpres Sumsel Pikbol Pak Daeng, dipersilakan. Jadi kami minta waktu sedikit, minta kepada wakil dari pengurus besar untuk memberikan sedikit arahan kepada ketua terpilih dan kepada pengcap-pengcap, khususnya penggiat
pengurus catur di Sumatera Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Herman. Motivasi lah, ya motivasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya menyampaikan kembali ya, yel catur ya. Jadi catur yes, Indonesia jaya ya. Kami ulangi, catur yes, Indonesia jaya. Ya, saya sebelum menyampaikan beberapa patah kata, kita sama-sama menyampaikan yel catur. Catur, yes. Indonesia, yes. Catur, yes. Indonesia. Yes. Terima kasih. Oh ya, satu lagi maaf ya. Jadi tambah satu lagi ya. Jadi catur yes, Indonesia jaya dan Sumsel maju ya. Kita ulang ya. Catur, yes. Indonesia, yes. Sumsel. Maju. Baik, terima kasih. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, selamat ya atas terselenggaranya Musprop Percasi Sumatera Selatan ini dengan sangat luar biasa ya, cepat, singkat ya, kemudian kondusif ya, dan terpilih secara aklamasi. Selamat tentunya kepada ketua terpilih Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam ya, SE, MM, SH, MH ya, yang secara aklamasi terpilih ya. Tentunya kepada atas nama B Percasi, kepada ketua umum terpilih, sekali lagi mengucapkan selamat Pak ya atas bergabung dengan organisasi Percasi. Satu hal Pak yang perlu mungkin Bapak-bapak yang perlu Bapak ingat nanti, bahwa catur itu ada langkah kombinasi dan ada langkah sisipan. Dan mudah-mudahan Bapak nanti setelah menjadi ketua Pengprop jangan terkombinasi dan kena langkah sisipan Pak. Ya. Karena orang catur itu beda Pak, organisasi catur itu. Langkahnya tidak kelihatan, tapi bisa terjadi ada langkah sisipan. Ya, dan mohon juga tentunya kepada bapak-bapak semua yang sudah secara aklamasi mendukung Pak Ilyas ya. Kalau Bapak Ilyas ini sudah demikian luar biasanya ya, menyiapkan fasilitas untuk Musprop, kemudian juga yang persiapan fasilitas yang lainnya ya, dukung. Organisasi itu jangan sampai ketika ya terbentuk rame Pak, tapi terakhirnya menjadi organi sisa, ya kan? Jadi semuanya ini saya kira ini nanti dengan terbentuknya berapa tadi satu ketua formatur ya yang langsung diketuai oleh Bapak Ilyas ya sebagai ketua Pengprop ya, dibantu dengan 4 formatur kalau nggak salah Pak Prima ya, Pak Suganda, terus Pak Parpudin, Pak Parudin, terus Pak ya, silakan Pak nanti untuk memilih ya anggota-anggota organisasi yang nantinya dalam kepengurusan Percasi atau Pengprop Percasi Sumatera Selatan ya. Kami dari PB Percasi tidak akan ikut hal-hal yang ini karena itu sudah kewenangan daripada Pengprop ya atau kewenangan daripada daerah ya. Yang penting selalu kompak dan berprestasi tentunya kan. Saya yakin dengan kepemimpinan nanti Pak Ilyas yang baru ini, catur di Sumatera Selatan makin maju Pak. Ya. Saya sampaikan juga ya bahwa ada agenda yang terdekat kalau tidak salah ya di Sumatera Selatan ini, khususnya Pengprop Percasi Catur ya, yaitu Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi ya. Dan satu lagi Pornas Korpi ya. Nah, yang paling dekat ini Korpi dulu atau Porprov dulu? Pornas dulu ya, Pornas Korpi ya. Ya saya kira nanti Pornas Korpi ini Pak Agus Subandia ini kebetulan ketua bidang pertandingan yang mungkin juga nanti teknika delegatnya yang akan hadir juga ke sini ya. Yang insya Allah juga mungkin nanti saya juga mendampingi ke sini ya. Mudah-mudahan nanti dalam Korplinas ya Sumsel dapat melaksanakan dengan sukses. Karena pada waktu tahun berapa itu pernah Korplinas dilaksanakan di Sumatera Selatan juga. Waktu saya juga hadir waktu itu. Begitu juga nanti Porpropnya ya, Pekan Olahraga Provinsinya.
yang saya dapat informasi juga dari Pak Sekum dulu sekarang sudah ini ya, sudah demisioner ya. Kalau tidak salah mungkin ada rencana kegiatan yang mudah-mudahan nanti Pak Ketum ya mendukung bahwa untuk memasyarakatkan olahraga catur khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengkot yang ada di Sumatera Selatan, tidak ada salahnya dibuat kegiatan-kegiatan ya, salah satunya ya, yaitu misalkan pelatihan wasit ya. Mungkin dalam Porprov nanti itu momen yang paling pas karena semuanya berkumpul. Nah, nanti insya Allah kalau nanti memang izin dari Pemda PB Percasi ya, bisa mendapatkan gelar wasit nasional pratama. Nah, nanti pelatihnya ya Pak Agus dengan saya juga nanti insya Allah akan hadir ya. Karena kebetulan kami sudah bersertifikat internasional, saya juga wasit internasional, Pak Agus juga wasit internasional ya. Jadi kesempatan itu sekaligus bisa dimanfaatkan ya. Untuk nantinya ya, kalau banyak pelatih, banyak wasit di tingkat kabupaten kota ya, bisa melaksanakan turnamen-turnamen di tingkat SD, SMP ya. Sehingga nanti akan terlahir para pecatur-pecatur ya, mulai tingkat dini. Ya. Karena kalau pecatur yang sudah senior, mohon maaf Bapak ya, beda. Kalau yang junior pasti orientasinya prestasi. Tapi kalau yang udah senior orientasinya, Pak bagaimana di rumah nih yang ditinggal oleh keluarga nih, makannya atau gimana, itu jadinya. Akhirnya prestasinya enggak, tuntutannya yang banyak. Nah tetapi kalau yang junior insya Allah ya, karena kesempatannya masih sangat luar biasa. Dan saya tahu persis dulu bahwa Sumatera Selatan sebenarnya prestasi caturnya sudah bagus ya. Makanya kalau kemarin waktu di PON itu, maaf kebetulan ya belum mendapatkan medali ya, next saya kira insya Allah bisa Pak. Apalagi dengan ketua ini, saya lihat nih semangatnya ya, wah luar biasa ini ya, bisa menghasilkan emas ya. Kebetulan pada waktu itu juga kan ada beberapa pemain yang dapat master nasional kalau nggak salah Pak Agus ya, yang di PON itu pemain putrinya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti bisa merekrut ya pegawai ataupun jadi pegawai, jadi ASN atau mungkin TNI atau dan lainnya dari teman-teman yang prestasi olahraga caturnya bagus. Sehingga para pembina catur di kabupaten kota ini semangat ya. Siapa tahu nanti atletnya bisa menjadi polisi misalkan atau tentara atau mungkin ASN itu kan, walaupun nanti prosedurnya atau juga P3K ya atau dan lain sebagainya. Saya yakin ya dukungan daripada wakil ketua DPRD Sumatera Selatan ini ya, yang juga sebagai ketua Percasi ya, insya Allah kayaknya jalannya akan lebih memudahkan ya. Sekali lagi atas nama PB Percasi ya, saya tentunya mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE MM SH MH ya, menjadi ketua Pengprov Sumatera Selatan periode 2025-2029. Mudah-mudahan amanah ini adalah diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Kepada seluruh peserta Musprov, sekali lagi kami atas nama PB Percasi mengapresiasi ya dengan berjalannya dengan lancar dan sukses. Demikian atas nama PB Percasi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kata sambutan dari PB Pak Herman Kurniadi, maka acara ini berakhir. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu mengisi ruang tengah ya. Dipersilakan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini patriot.
olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami
demi jayanya sang merah putih. Kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku.